Kita masuk tol Salatiga menuju ke Semarang. Nah, ini ada yang pintu tol yang pakai palang, ada yang enggak. Nah, yang pakai palang itu khusus untuk kendaraan kecil. Kenapa dipisahkan? Supaya nggak macet. Kalau pas musim mudik, lebaran, atau musim traffic yang tinggi gitu, jadi dipisah antara mobil yang kecil dengan mobil yang besar. Ya itu tadi ada gerbangnya, itu tadi ada portalnya. Kita menuju ke Semarang. Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini kita berada di rest area KM berapa ya? Mbak, ini rest area KM berapa ya Mbak? Rest area KM berapa? 456 kayaknya. 456 ya? Tapi kita nggak boleh ke sana ya, Mbak? Nggak boleh ke sana ya? Hah? Di sini boleh, di sini? Di sini ya, boleh ya? Yuk, oke. Kali ini saya akan membawakan sebuah video tentang bagaimana sih berkendara yang bagus atau yang baik di jalan tol ya. Dan sekarang kita telah berada di rest area berapa tadi? Tadi mbaknya udah bilang ya, saya lupa lagi. Nah, di rest area ini uniknya ada dua rest area di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini rest areanya dihubungkan dengan jembatan. Ya, dihubungkan dengan jembatan dari rest area yang satu ke seberang sana, ya. Dan ini bisa lihat, ini jalan tol, dan kita berada di daerah Salatiga, ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingin masuk ke jalan tol, ya, ingin melakukan perjalanan jauh melalui jalan tol, ya, yang pertama dilakukan, Anda mesti memiliki tol card, ya, kartu untuk membayar di tol, ya. Itu bisa mandiri atau kalau yang owners ya, kalau klub owners itu akan diberi kartu tanda anggota atau ID card yang itu merupakan tol card juga dari BRI, Brizi ya. Kalau yang baru ini, anggota owners yang baru pakai tol card yang dari BNI ya. Intinya semua kartu itu bisa untuk membayar tol. Harus kita persiapkan dan saldonya harus cukup ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu berapa sih tarif tol, Anda bisa cari di internet, banyak sekali. Dan aplikasinya juga sudah ada. Dari mulai pintu tol mana, keluar mana, itu sudah ada semua di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan mesti ngisi kartu tol berapa rupiah nih. Sudah bisa diperkirakan. Oke, selanjutnya kalau di jalan tol sebelum masuk kita mesti ngecek tekanan ban. Ya, tekanan ban kita harus sesuai dengan apa yang disarankan oleh pabrikan. Anda bisa lihat di samping sebelah kanan ketika pintu sisi driver dibuka, ada di pilar B itu ada rata-rata mobil di situ semua ada panduannya. Mau diisi berapa tekanannya ada di situ panduannya. Dan kalau di Wuling Convero atau di Wuling Almas dan Wuling Cortez, kita bisa langsung mengerti secara real time berapa tekanan ban kita. Itu enaknya kalau pakai Wuling. Oke, bagaimana aturannya kita berkendara di jalan tol? Ya, simak terus. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kalau di tol itu sangat jelas sekali, ya. Seperti itu, arah penunjuk arah seperti itu sangat jelas, ya. Kenapa kita mesti perhatikan? Karena kalau kita kelewatan saja satu pintu, itu kita nggak bisa putar balik di tol. Jadi kita harus nunggu pintu selanjutnya, kita harus keluar, masuk lagi, terus putar arah ke arah sebaliknya. Nah, itu salah satu tips ya untuk berkendara aman di jalan tol.
sebenarnya banyak sekali rambu-rambu itu, tidak hanya rambu-rambu penunjuk arah. Jadi seperti ini nih, di tengah-tengah itu ada angka ya. Ada angka, ada tulisannya tuh KM 459. Nah, itu KM 459. Artinya jalan tol ini persis di tempat itu yang ada tandanya itu adalah kilometer 459. Nah, dia berkurang nih. Ini 458 800. Dan sebelah sana nanti berkurang lagi 458 700. Jadi setiap 100 meter itu ada tanda ini. Fungsinya apa? Itu untuk menandai kita berada di kilometer berapa. Nah, kilometer itu dihitung dari mana? Kilometer itu dihitung dari kota Jakarta, ya. Karena kita mengarah ke Jakarta, kilometernya berkurang. Semakin ke arah sana, semakin ke arah Jakarta, itu kilometernya berkurang. Terus ini, nggak kelihatan ya. Nah, nanti. Dan ada juga nih, rambu-rambu kayak gini nih, dilarang mendahului dari sebelah kiri. Ini sebetulnya sangat bahaya sekali teman-teman kalau mendahului dari sebelah kiri. Juga ada truk dan bus jalur sebelah kiri. Ini ada larangan, dilarang menggunakan bahu jalan. Banyak juga sih yang pada nyusul lewat bahu jalan ya. Dan yang mesti diperhatikan teman-teman, rambu-rambu itu kalau dia nuansanya merah itu berarti larangan ya. Kalau rambu-rambu yang nuansanya biru itu berarti pemberitahuan. Ya, seperti di depan itu ada pemberitahuan P ya, atau tempat parking alias rest area. Terus ada rumah makannya, tuh ada tanda rumah makan, ada masjid, ada tanda kopi, ada tanda ATM tuh. Berarti itu 1 kilometer lagi ya. Berarti 1 kilometer lagi kita akan sampai di rest area. Nah, ini tanda ini yang kuning itu hati-hati. Jadi merah itu larangan, biru itu petunjuk. Kalau tandanya kuning itu berarti kita hati-hati. Tergantung hati-hatinya apa. Kalau berbelok ke sana berarti hati-hati, ada tikungan di depan. Nah, ini satu lagi nih. Nah, ini ada di atas 80, di bawah 60. Yang 80 merah, yang di bawah 60 biru ya. Itu berarti kita di jalan tol itu minimal kecepatannya 60 km per jam. Sedangkan kalau maksimalnya itu 80 km per jam ya. Makanya kalau ada polisi yang menggunakan speed gun gitu ya, kita bisa ketangkep itu kalau melebihi batas kecepatan atau batas kecepatannya di bawah batas kecepatan. Kesini deh. Kita belum pernah sih, jadi nggak tahu mau kemana. Oh, harusnya lurus juga bisa tadi. Ini rest area yang ada jembatannya ini. Ini asik banget loh. Tuh lihat ya. Jadi rest areanya ada 2. Di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah sana. Dan dihubungkan dengan jembatan. Kita juga baru pertama kali ke sini. Apakah jembatannya itu dibuka? Kita bisa ke sana, nanti kita lihat ya. Ya, kita bisa sampai di rest area. Nah, ini kalau kita mau keluar dari rest area, perhatikan dari sisi belakang ya, karena di jalan tol ini mobilnya kenceng-kenceng ya. Minimal kan 60 tadi ya, tapi jarang deh ada yang 60. Bahkan kebanyakan melanggar aturan batas atas ya. Sangat kencang-kencang sekali. Kasih lampu lighting kanan. Kita lihat di spion. Kalau kosong seperti ini, nah kita boleh masuk lah tengah ya. Sangat hati-hati sekali apabila Anda di jalan tol keluar dari rest area, karena dari arah belakang Anda itu mobilnya kencang-kencang ya. Nah, saya selanjutnya ingin berbagi bagaimana untuk teknik mengendarai yang benar di jalan tol ya. Mengendarai yang benar di jalan tol adalah di sisi kiri, teman-teman ya. Di sisi kiri, seperti ini ya. Saya berada di sisi kiri jalan tol.
dan kecepatannya tidak lebih dari 80, karena tadi barusan ada batasan kecepatan ya, dan ini jalannya menurun. Biasanya di setiap jalan menurun di tol yang cukup panjang itu di akhir turunan suka ada jalur penyelamat. Nah, itu di sebelah kiri kelihatan ada jalur penyelamat. Itu untuk mobil-mobil yang mengalami remblong, itu langsung bisa ambil jalur ke sana dan dia akan selamat ya. Itu banyak pasir-pasir ya, ada gundukan-gundukan pasir, itu menyelamatkan dari kecelakaan yang fatal. Tetap berada di sisi kiri apabila ingin mendahului mobil di depan kita, nah kita baru ke sisi kanan dan kembali lagi ke sisi kiri. Itu aturan yang benar di jalan tol ya, aturan yang benar. Jangan ikut, kalau kita mau aman loh ya, kalau kita mau aman jangan ikut mobil-mobil lain yang nggak pakai aturan ya. Ini sebentar lagi kita juga menurun jalannya ya, menurun. Nanti kita lihat di tanjakan depan itu ada apa? Tentunya ada tanjakan. Anyway, pemandangan di sini bagus loh. Tapi nggak tahu ketangkap kamera apa enggak ya. Pemandangan di sepanjang tol Salatiga ini cukup bagus. Banyak bukit-bukit dan lembah ya. Itu di depan hujan ya, kelihatan basah jalannya di depan hujan, di sini kering. Nah, sebentar lagi kita akan masuk tanjakan. Ini mendahului, kasih lampu isyarat kanan, kita mendahului mobil yang di depan. Nah, di belakang, di balik truk ini ada polisi. Hati-hati, karena polisi ini juga biasanya, nah ini polisinya nih. Biasanya dia pakai speed gun ya, untuk nggak tahu ketangkep apa nggak sama kamera tadi polisinya, untuk menertibkan orang-orang yang melebihi batas kecepatan. Nah, pada saat jalanan basah seperti hujan saat ini, itu kita di tol juga mesti ekstra hati-hati, karena yang pertama jarak pandang kita kalau hujannya semakin deras ya, jarak pandangnya juga semakin pendek, dan kecepatan juga mesti kita kurangi. Nih seperti ini 60-80, kita masih tidak boleh lebih dari 80. Lalu yang lebih berbahaya lagi di jalan tol adalah ini, efek aquaplaning. Jadi kalau jalan tolnya tuh sampai basah ya, jalanannya sampai basah gitu. Ini belum nggak begitu basah ya. Artinya basah itu ada air-air yang menggenang. Itu ketinggian air, bahkan ketinggian air 1 cm pun itu dapat membuat aquaplaning. Aquaplaning itu seperti ban itu tidak menapak, jadi kayak dia itu ngambang di atas air. Itu efek aquaplaning, sehingga tidak bisa dikendalikan dan mobil akan melintir dan lari kemanapun dia mau ya. Akhirnya terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Tipsnya gimana sih kalau menghadapi aquaplaning? Banyak sih tips kayak gitu ya, cuman saya sendiri ragu apakah tips itu bisa dilaksanakan ketika orang masuk ke dalam situasi aquaplaning ya, karena sepersekian detik itu kejadiannya, kita nggak sempat mikir lagi udah. Tapi yang paling aman adalah Anda berkendara sesuai dengan batas kecepatan di jalan tol ya, yang diizinkan. Itu pasti Anda lebih safety ketimbang Anda melanggar di batas kecepatan yang lebih tinggi dari yang diperbolehkan. Nah, ini satu contoh, jangan dicontoh ya, walaupun polisi dia nyusul dari sebelah kiri. Saya sebenarnya pengen rating kiri, tapi kok udah ini dulu ya, udah moncongnya udah masuk. Nah, ini sekarang saya ke kiri. Maaf ya Pak Polisi kalau lihat video ini, bukan saya bermaksud menyalahkan Anda. Mungkin Anda lagi terburu-buru, saya juga nggak tahu. Nah,
Ini satu lagi di tanjakan nih. Di tanjakan selalu ada 3 jalur ya. Tanjakan yang agak ekstrim di jalan tol pasti ada 3 jalur. Kalaupun bisa jadi 4 jalur juga, artinya semakin membesar ya. Nah, yang paling kiri itu untuk mobil-mobil yang memang nanjaknya agak payah ya, seperti bis dan truk, terutama truk-truk gandengan dan tronton. Itu ambil yang paling kiri. Dan kita yang mobil kecil ini dan bukan dalam kondisi menyalip kendaraan lain atau penyusul kendaraan lain, tetap stay di tengah. Nah, kalau sekarang stay di kiri ya. Kalau pas tanjakan yang jalannya melebar, kita stay di tengah. Mungkin itu saja ya video bagaimana tips aman kita mengendarai mobil di jalan tol ya. Oh iya, tadi sebelum masuk jalan tol kan kita udah nge-tap ya, nge-tap kartu tol ya. Nanti di saat kita keluar kita tap lagi dan saldo kita akan berkurang. Saldo yang ada di tol card kita akan berkurang. Itu aja sih. Nah, ini sekarang kita keluar tol ya, keluar pintu tol. Kartu yang tadi di tap di awal, di tap lagi di sini, nanti saldonya akan berkurang. Bila kita punya beberapa kartu, kita nggak bisa ngetap kartu yang lain ya. Kalau kartunya sudah yang ini, masuknya ya keluarnya pakai yang ini. Jangan sampai berbeda, nanti membacanya error. Nah, saldonya berkurang. Nah, itulah cara penggunaan kartu tol. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengendarai kendaraannya di jalan tol ya. Emang ada sih, ada. Karena saya juga punya teman ada itu. Mobilnya bagus, kekuatannya juga oke, performanya juga oke, tapi belum pernah diajak ke jalan tol. Kalau teman saya yang itu mendengarkan, ya sekali-sekali deh cobain di jalan tol. Apalagi sudah pakai cruise control, cobain cruise controlnya di jalan tol. Kapan lagi mau nyoba cruise controlnya? Oke, gitu aja. Saya Kang Wawan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.